selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang pasca panen kakao dengan nama ilmiah Theobroma Cacao L. Saya Ani Nur Aisyah yang akan menyampaikan materi kuliah pada pagi hari ini. Pada mata kuliah pasca panen kakao, saya bagi menjadi 4 bagian. Ada pasca panen kakao 1, pasca panen kakao 2, pasca panen kakao 3, dan pasca panen kakao 4. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pasca panen kakao 1. Apa saja yang akan kita pelajari dalam pasca panen kakao 1? Yang pertama adalah pemanenan, yang kedua sortasi buah, yang ketiga pemeraman buah, dan yang keempat adalah pemecahan buah dan pengurangan pulp. Harapannya setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah pasca panen kakao yang pertama, maka akan mengetahui yang pertama pemanenan kakao, yang kedua sortasi kakao, yang ketiga pemeraman kakao, dan yang keempat adalah mengetahui pemecahan dan pengurangan pulp pada kakao. Baik, kita bahas satu-satu. Seperti yang kita ketahui bahwa kakao merupakan primadona dalam perkebunan, seperti itu. Salah satu komoditi primadona dalam perkebunan, di mana kakao ini banyak sekali diminati oleh mancanegara, seperti itu, sehingga menghasilkan banyak pemasukan untuk Indonesia sendiri. Tentu hal tersebut harus dengan proses yang baik atau dengan good handling, seperti itu. Ketika kita tidak membuat kakao dengan good handling, maka otomatis mancanegara pun uang tidak akan kita peroleh. Sehingga harapannya pada mata kuliah pasca panen kakao kali ini kita akan membahas good handling pada kakao itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa periode perkembangan buah dari pembungaan sampai masak kakao sekitar 5-6 bulan. Dan kemudian perkembangan buah tersebut di negara lain, di negara itu 115 hingga 150 hari. Di mana perkembangan buah kakao di Trinidad 170 hari. Sedangkan perkembangan buah kakao di Papua Nugini antara 165 hari hingga 200 hari. Untuk periode perkembangan dari buah kakao itu bervariasi dan berhubungan dengan suhu rata-rata harian. Dan pada cuaca lebih dingin, maka buah kakao akan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan musim panas. Baik, kita bahas tadi yaitu tentang pemanenan kakao. Panen kakao ketika sudah berbuah akan dilakukan 2-3 minggu sekali, di mana alat yang digunakan yaitu sabit, gunting, atau yang lain. Harapannya ketika kita memanen kakao, maka bantalan buah tidak boleh rusak karena merupakan titik tumbuh bunga periode selanjutnya. Ini adalah gambar dari proses pemanenan kakao dengan menggunakan sabit seperti gambar pojok kanan atas, yang kemudian menggunakan gunting, dan yang ketiga menggunakan arit, seperti itu. Bagaimana ciri-ciri buah kakao yang matang? Kita bedakan buah kakao terdapat 2 ya. Jadi ada buah kakao lindak dan buah kakao mulia. Buah kakao yang matang atau masak akan terjadi perubahan warna kulit kakao. Dan yang kedua, tangkai buah mulai mengering, dan yang ketiga apabila diketuk keluar bunyi yang nyaring. Kita perhatikan pada buah kakao lindak. Buah kakao lindak yang mentah berwarna hijau, sedangkan yang matang berwarna kuning. Untuk kakao mulia, kakao yang mentah berwarna merah marun seperti itu, sedangkan yang matang itu berwarna jingga. Ini adalah ciri-ciri dari buah kakao yang matang. Harapannya kita memanen kakao tidak terlalu matang dan tidak terlalu masak. Kenapa? Ketika kita memanen kakao terlalu masak, maka yang pertama menyebabkan menurunkan rendemen lemak dari kakao itu sendiri. Yang kedua, biji kakao yang ada di dalam buah kakao akan berkecambah. Nah, ketika kita panen terlalu muda, maka yang pertama mengakibatkan cita rasa dari coklat yang dihasilkan nanti tidak maksimal atau tidak sempurna. Bisa jadi aromanya hilang, bisa jadi rasanya agak salty atau keasaman, seperti itu. Yang kedua, rendemennya rendah
Dan yang ketiga, bijinya berbentuk pipih. Sedangkan yang keempat, kadar kulit tinggi seperti itu. Harapannya ketika kita mengetahui ini, maka kita dapat menekan serendah mungkin dari kehilangan produksi kakao yang lebih banyak. Kita telah mengetahui pemanenan kakao. Selanjutnya yang kedua adalah sortasi buah. Tahapan kedua dari proses pasca panen kakao yaitu sortasi buah, di mana sortasi adalah proses pemisahan buah sehat dan buah yang rusak atau buah yang tidak sehat karena terserang hama, penyakit, dan busuk atau juga cacat seperti itu. Tujuan dari dilakukannya sortasi ini yaitu agar buah sehat terhindar dari pencemaran buah yang tidak sehat atau cacat. Di mana buah yang terserang hama penyakit segera, jadi tidak langsung kita buang, tetap kita proses tapi segera kita pisahkan. Kemudian dikupas, ditimbun kulitnya agar tidak menyebar ke tanaman yang lain. Yang selanjutnya itu hal di atas bertujuan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit ke seluruh kebun, dan sortasi ini dapat dilakukan oleh petani secara individu. Jadi sortasi ini bisa dilakukan secara mandiri seperti itu. Baik, tadi kita belajar tentang pemanenan, sortasi, dan selanjutnya yaitu tentang pemeraman. Apa sih pemeraman? Pemeraman atau penyimpanan buah itu bertujuan untuk mengurangi kandungan lendir atau pap yang melapisi biji kakao. Di mana cara pemeraman itu yaitu menimbun buah kakao selama 5-12 hari tergantung kondisi tempat dan kematangan buah. Pemeraman dilakukan di tempat yang bersih, terbuka, terlindung dari panas matahari langsung, aman dari gangguan hewan. Serta pemeraman dapat dilakukan oleh petani secara individu. Jadi ini bisa dilakukan individu tanpa menggunakan alat yang canggih seperti itu. Bagaimana proses pemeraman buah? Berikut adalah tahapan pemeraman buah. Yang pertama yaitu buah dimasukkan ke dalam keranjang atau karung goni, kemudian diletakkan di atas permukaan tanah, di mana sebelumnya dilapisi oleh dedaunan yang kering seperti itu. Selanjutnya permukaan tumpukan buah ditutup dengan daun kering. Saya rasa cukup jelas untuk tahapan pemeraman buah kakao itu sendiri. Ada 3 tahapan lagi ya. Selanjutnya yaitu pemecahan buah. Jadi setelah tadi dipanen, kemudian disortasi dan dilakukan pemeraman, tahap yang keempat yaitu melakukan pemecahan buah. Apa sih pemecahan buah? Jadi pemecahan buah itu yaitu memecah buah kakao, di mana tujuannya untuk mengeluarkan dan memisahkan biji kakao basah dari komponen kulit buah dan plasentanya. Alat yang digunakan biasanya pemukul kayu, pisau, okulasi atau sabit. Dan yang ketiga, pemecahan harus dilakukan dengan hati-hati agar biji kakao tidak terluka atau tidak terpotong. Ini adalah gambar pemecahan buah kakao. Pada gambar pojok sebelah kanan itu menggunakan kayu, pada gambar yang di tengah menggunakan sabit seperti itu. Yang di bawah itu adalah kakao yang sudah terbelah. Harapannya ketika kita membelah kakao dengan sabit itu tidak tersentuh antara biji kakao dengan sabit, karena hal itu akan membuat terjadinya oksidasi dari kakao dan berubah warna seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pemecahan buah itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, hindari kontak langsung biji kakao dengan benda berbahan logam, karena akan terjadi perubahan warna kelabu dan hitam atau oksidasi. Di mana biji kakao basah segera diambil. Setelah dipecah, biji kakao itu kan basah ya, karena ada papnya. Segera diambil dari plasentanya menggunakan tangan bersih, kemudian dimasukkan ke dalam peti fermentasi. Nah, tahapan yang terakhir yaitu pengurangan pulp pada biji kakao. Tujuan dilakukannya pengurangan pulp pada biji kakao ini untuk mengurangi lapisan pulp yang berlebih sehingga mengakibatkan aliran oksigen terhambat dan mengakibatkan fermentasi yang terjadi kurang sempurna. Mana salah satu pemerasan pulp secara mekanis menggunakan alat depulper seperti gambar yang di samping. Jadi
biji kakao dimasukkan ke dalam sini, terus nanti akan keluar di sini. Mekanisme kerja dari mesin ini adalah pemerasan karena adanya gesekan antara permukaan biji kakao dengan permukaan dinding berlubang karena disebabkan adanya gaya sentripetal. Nah, baik, setelah kita belajar tadi gitu ya, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, pada proses pemanenan hendaknya menggunakan sagit atau kayu, buah yang dipanen hendaknya buah yang masak. Kemudian yang kedua, sortasi buah hendaknya dilakukan untuk buah setelah panen, yaitu dipisahkan antara buah yang sehat dan buah yang cacat. Yang ketiga, pemeraman buah dilakukan untuk mengurangi lendir yang ada di kakao, yang harapannya itu bisa mengoptimalkan ketika proses fermentasi. Dan yang keempat, pemecahan buah dan pengurangan cup, yaitu pemecahan menggunakan kayu atau sabit dan pengurangan cup untuk kesempurnaan proses fermentasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.